Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid, yang saya hormati Syekh Ngileng Bayai Nastain, dan yang saya hormati saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih rezeki untuk ngaji ma'rifat bersama Pak TNI. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, pada malam hari ini saya sedang bersilaturahim di tempatnya Ustadz Mualim Batangan Pati. Di sini kebetulan bersama saya Ngiling dan Yai Nastain, kita akan membahas tentang Siratul Mustaqim. Bagaimana Siratul Mustaqim nanti akan diurai secara ilmiah oleh Mbah Yai Nastain. Waktu dan tempat Mbah Yai Nastain kami persilakan. Ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah ma'adah. Siratul mustaqim itu maknanya jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Fatihah itu selalu diminta menjadi doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mohon tunjuki kami pada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat, yaitu jalannya para nabi dan para rasul. Doa itu untuk kita di dunia. Artinya kita memohon kepada Allah supaya selalu mendapatkan jalan yang lurus di dunia ini. Nah, tidak untuk di akhirat. Itu secara hakikat penjelasan kami ya. Siratal mustaqim secara hakikat. Jadi dikiaskan oleh Nabi sulitnya mengambah siratal mustaqim itu seperti orang yang mengambah jembatan rambut dibelah 7. Artinya sangat tidak mungkin bisa ngambah jalan itu kecuali mendapatkan syafaat. Kecuali mendapatkan syafaat, maka syafaat itu juga perlu dicari. Tidak hanya dimohonkan dalam berdoa, tapi dicari. Kalau kita, apa artinya kita berdoa tapi tidak mau berusaha untuk mencari syafaat. Hanya orang-orang yang bisa menempuh siratal mustaqim ada orang-orang yang mendapatkan syafaat. Artinya itu. Maka dari itu jalan untuk menempuh itu harus bersungguh-sungguh juga. Tidak hanya disambil lalu. Bersungguh-sungguh bahkan mati-matian. Siratal mustaqim itu. Maka dengan siratal mustaqim akhirat pun bisa ditembus sekarang. Nah, dibuktikan sekarang dengan hakul yakin karena al-aslamu ilmiyun wa amaliyun, agama adalah hakul yakin. Dengan menembus siratal mustaqim
Artinya apa? Rohaniyahnya telah beserta dengan guru rohani, yang telah dibimbing guru rohani, dengan syafaat guru rohani, maka bisa menempuh jalan itu. Dan juga sebagai hamba yang dhaif ini tentu kita tidak bisa mengandalkan amal. Amal kita tidak ada apa-apanya. Amal kita hanya sebagai bukti kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa diakui dan tidak bisa diakui diri sendiri, dan juga tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dengan syafaatnya tidak mungkin bisa menempuh jalan itu. Yaitu jalannya para nabi dan para rasul yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Shiratal Mustaqim yang hakiki. Itu di dunia harus ditempuh, tidak untuk di akhirat. Kalau di dunia sudah menempuh jalan itu, jalannya para nabi, otomatis di akhirat atau nanti setelah mati, otomatis kita gelundung sendiri, ngikut sendiri jalan kita. Jadi kita menempuh jalannya para nabi, jalannya para rasul, itu artinya kita sudah menempuh jalan Shiratal Mustaqim. Artinya apa? Bagaimana para nabi dan para rasul dalam beragama? Tentu mengenal Tuhan. Tentu agamanya tidak hanya di level syariat atau level jasmaniah saja. Karena kita nanti yang pulang adalah rohani, maka agamanya kita ditingkatkan ke level rohani, yaitu di level hakikat. Dengan memasuki tarekat atau jalan, sehingga nanti dalam bentuk hakikat kita telah mendapatkan jalan itu. Semua para nabi dan para rasul itu memakai agama hakikat, agama rohaniyah. Nah, maka itulah Shiratal Mustaqim, itu memang itu jalannya para nabi dan para rasul. Bagaimana para nabi, para rasul itu juga melakukan baiat, juga memalaikan zikrullah semedi, atau melakukan halwat atau suluk, semua itu telah dijalani oleh para nabi dan para rasul. Itu agama hakikat. Sehingga para nabi dan para rasul itu saling membenarkan karena jalannya sama. Jalannya mengenal Allah itu sama. Saling membetulkan karena jalannya sama. Kalau jalannya tidak sama, pasti saling saling gontok-gontokan, saling menyalahkan. Berhubung para rasul itu saling membenarkan, otomatis jalannya menuju Allah itu sama, Shiratal Mustaqim. Nah, maka dari itu Shiratal Mustaqim itu secara hakikat adalah harus ditempuh di dunia ini. Nah, untuk urusan akhirat setelah mati itu Allah Ta'ala sendiri nanti ya. Yang penting di dunia ini urusan akhirat kamu selesaikan, dibereskan dulu urusan akhirat supaya bisa kenal dengan Tuhan. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini kok buta, tidak tahu jalan lurus, butanya, maka di akhirat pun akan buta, bahkan lebih sesat jalannya, lebih sesat butanya. Artinya untuk menempuh
jalan lurus itu di dunia ini. Kita kenal dengan Tuhan yang sebenarnya, kenalnya dengan Tuhan seperti kenalnya para nabi dan para rasul. Bagaimana para nabi dan para rasul kenal Tuhan? Itulah jalan selamat dunia dan akhirat. Ada pertanyaan? Terus ini, di dalam kiasnya melewati Siratul Mustaqim itu kan seperti rambut satu yang dibelah menjadi 7. Kemudian dilewati. Itu kan, kias susane po. Kias ya. Kias ya. Ya. Nah, kalau di dunia itu apa yang bisa dicontohkan atau analogikan? Mungkin kita selalu ke jalan Tuhan, tidak menginginkan kekayaan dan lain, atau bagaimana ya? Kalau dianalogikan di dunia itu seperti apa? Intinya kita di dunia harus mencari guru yang bisa kita ganduli. Nah, yang benar-benar guru itu bertanggung jawab pada roh kita masing-masing yang kita ganduli. Kita tidak bisa mengandalkan amal kita tidak ada apa-apanya kalau tidak dengan syafaat guru. Maka carilah guru yang guru itu ada sanad yang nyambung ke Rasulullah dan rohaniyahnya sama dengan rohaniyahnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang benar-benar guru rohani, guru yang bisa membimbing rohani kita. Kita terus berjihad, bersungguh-sungguh di jalan itu menurut arahan guru rohani. Itu yang harus dicari. Kita tidak bisa mengandalkan apa-apa yang kita punyai, apalagi ibadah, tidak ada apa-apanya. Itu karena Siratal Mustaqim yang begitu rumitnya, diibaratkan rambut dibelah 7, itu artinya tidak mungkin bisa melewati kecuali mendapatkan syafaat. Syafaat yang terdekat yaitu bagi kita mencari guru rohani. Mencari guru rohani. Ya, mencari guru rohani itu. Ya, guru cahaya. Itu memang sulit ya itu kan soalnya ranahnya rohani ya. Tidak bisa terlihat secara kasat mata. Ya, ranahnya hakikat. Bertarekat, ditingkatkan agama kita ke level hakikat supaya agama kita ini benar-benar bisa hakul yakin dengan terbimbingnya guru rohani atau guru cahaya itu. Ya. Cukup? Oke, cukup ya. Demikian ya, saudara-saudaraku, pada malam hari ini tadi kita sudah dibahas tentang Siratul Mustaqim ya. Kalau secara syariat, kalau yang kita ketahui selama ini bahwa melewati jembatan Siratul Mustaqim itu adalah dikiaskan rambut satu itu dibelah menjadi 7, yang tidak bisa sampai itu akan jatuh ke neraka. Kalau yang kita ketahui dari dulu semasa kita kecil sampai sekarang pun mungkin masih memahami bahwa Siratul Mustaqim itu seperti itu. Tapi sesungguhnya Siratul Mustaqim itu adalah ketika kita bisa menemukan guru rohani yang bisa membimbing kita untuk menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu kita syaratnya agar bisa melewati jembatan Siratul Mustaqim itu, temukan dulu seorang wali yang mursyida atau ulama waris atau ulil amri minkum ya. Tentunya di zaman kita sendiri ini ada seorang utusan yang bisa membimbing, bisa membawa kita kepada yang maharuh, karena asal mulanya kita itu adalah kita dititipkan ruh dari yang maharuh, kemudian kita akan kembali ke yang maharuh juga. Tentunya kita harus melalui melalui bantuan seorang utusan ya. Demikian yang kita sampaikan pada malam hari ini, kurang lebih saya mohon maaf. Ilahi anta maksudi wariduka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.